Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang sekaligus memenuhi tugas ujian semester yang berjudul Model Treat and Factor, Konsep Dasar Prosedur dan Teknik Konseling, yang diampu oleh Bapak Puji Maulana dalam mata kuliah BK Pribadi. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Nugraha Ardiwinata, yang kedua Muhammad Rizkillah, dan yang ketiga saya sendiri, Roshidatul Awanah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada yang bertugas. Konsep dasar konseling trait and faktor. Yang pertama adalah pandangan tentang manusia. Jadi manusia merupakan sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Perkembangan individu mulai dari masa bayi sampai dewasa diperkuat oleh interaksi sifat dan faktor. Yang kedua adalah asumsi pokok pendekatan konseling trait and factor. Karena setiap individu sebagai suatu pola kecakapan dan kemampuannya yang terorganisir secara unik, dan karena kemampuan kualitasnya relatif stabil setelah remaja, maka tes objektif dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik individu. Yang ketiga adalah pandangan tentang kepribadian. Pandangan tentang kepribadian adalah suatu sistem yang saling tergantung dengan sifat dan faktor seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Perkembangan kepribadian manusia ditentukan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Setiap individu ada sifat-sifat yang umum dan ada sifat-sifat yang khusus yang merupakan sifat yang unik. Unsur dasar dari struktur kepribadian disebut sifat dan merupakan kecenderungan luas untuk memberi reaksi dan membentuk tingkah laku yang relatif tetap. Sifat trait adalah struktur mental yang dapat diamati untuk menunjukkan keajegan dan ketepatan dalam tingkah laku. B. Tahapan prosedur konseling trait and factor. Yang pertama analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat konseling, dan yang kelima merupakan yang terakhir adalah tindak lanjut. Selanjutnya saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Awanah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang teknik konseling trait and factor. Teknik konseling ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama attending, yang kedua mengundang pembicaraan terbuka, yang ketiga prapase, yang keempat refleksi perasaan, dan yang kelima meringkas. Yang pertama, attending dapat dipahami sebagai usaha pembina untuk menghadirkan klien dalam proses konseling. Penciptaan dan pengembangan attending dimulai dari upaya konselor menunjukkan sikap empati, menghargai, wajar, dan mampu mengetahui atau paling tidak itu mengantisipasi kebutuhan yang dirasakan oleh klien. Yang kedua yaitu mengundang pembicaraan terbuka. Ajakan terbuka untuk berbicara memberi kesempatan klien agar mengeksplorasi dirinya sendiri dengan dukungan pewawancara. Pertanyaan terbuka memberi peluang klien untuk mengemukakan ide, perasaan, dan arahnya dalam wawancara. Yang ketiga yaitu prapase. Esensinya adalah mengurangi kata-kata atau pemikiran-pemikiran kunci dari klien dalam rumusan-rumusan yang menggunakan kata-kata konselor sendiri. Maksud dari kegiatan prapase adalah menyampaikan kepada klien bahwa konselor bersama klien, dan konselor berupaya untuk memahami apa yang dinyatakan klien. Yang keempat yaitu refleksi perasaan. Refleksi perasaan merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Tindakan tersebut akan mendorong dan
merangsang klien untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu meringkas. Meringkas adalah suatu proses untuk memadu berbagai ide perasaan dalam suatu pertanyaan pada akhir suatu unit wawancara konseling. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwam bitaurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.